Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Ramanda Putri dengan NPM 2421010062. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 3 yaitu ontologi. Jadi ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan, realitas, dan eksistensi. Jadi istilahnya ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos yang berarti yang ada dan logos yang berarti kajian. Sehingga ontologi dapat diartikan sebagai kajian tentang keberadaan. Ruang lingkup ontologi mencangkup 4 materi yaitu yang pertama hakikat keberadaan. Hakikat keberadaan ontologi mempertanyakan sifat dasar dari sesuatu yang ada, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dalam filsafat ada 2 pandangan utama mengenai keberadaan, yaitu realisme dan idealisme. Realisme menyatakan bahwa realitas ada sebagai objektif terlepas dari apakah manusia menyadarinya atau tidak. Idealisme berpendapat bahwa realitas bergantung pada persepsi dalam pikiran manusia. Yang kedua, klasifikasi keberadaan. Ontologi membagi beberapa keberadaan dalam beberapa kategori, yaitu materialisme, dualisme, dan monisme. Materialisme menyatakan bahwa realitas terdiri dari materi fisik semata. Semua yang ada bisa dijelaskan oleh hukum-hukum fisika dan kimia. Dualisme berpendapat bahwa realitas terdiri dari 2 substansi utama, yaitu materi dari roh atau pikiran. Tokoh utama dalam dualisme adalah René Descartes. Yang selanjutnya itu monisme, menyatakan bahwa hanya ada satu jenis keberadaan. Monisme bisa bersifat materialistik, hanya materi yang ada, atau idealistik, hanya pikiran yang nyata. Yang ketiga, sifat perubahan dari keberadaan. Ada 2 pandangan utama mengenai perubahan dalam ontologi. Pandangan Heraklitus yaitu segala sesuatu terus berubah. Menurutnya tidak ada yang tetap dalam realitas, sehingga sesuatu selalu dalam proses menjadi. Pandangan Parmenides, keberadaan itu tetap dan tidak berubah. Menurutnya perubahan hanyalah ilusi. Selanjutnya, realitas dan ilusi. Ontologi juga membahas apakah realitas yang kita alami benar-benar nyata atau hanya ilusi. Berkaitan dengan pernyataan seperti apakah dunia yang kita lihat hanyalah konstruksi pikiran atau ada secara independen dari kita. Relevansi ontologi dalam kehidupan. Yang pertama yaitu dalam ilmu pengetahuan ontologi membantu penentuan apa yang dianggap sebagai nyata dalam penelitian ilmiah. Misalnya dalam fisika, pernyataan apakah waktu ada secara objektif atau hanya konsep yang kita gunakan untuk memahami dunia masih menjadi perdebatan ontologis. Selanjutnya dalam agama dan spiritualis. Banyak pernyataan teologis terkait ontologi seperti keberadaan Tuhan, jiwa, dan kehidupan setelah mati. Selanjutnya, dalam teknologi dan kecerdasan buatan, ontologi membantu dalam memahami apakah kecerdasan dalam AI benar-benar memiliki kesadaran atau hanya sekedar meniru kecerdasan manusia. Yang keempat, dalam etika dan moral, pertanyaan tentang hakikat baik dan buruk tidak termasuk dalam ontologi. Apakah moral itu objektif atau universal, atau hanya konstruksi sosial? Dan yang terakhir, dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang ontologi membantu kita memahami realitas dengan lebih dalam. Misalnya dengan mempertanyakan apakah kebahagiaan itu bersifat objektif atau hanya perasaan yang bergantung pada keadaan individu. Jadi kesimpulannya adalah ontologi adalah studi tentang hakikat keberadaan yang membahas apa yang benar-benar ada, bagaimana sesuatu diklasifikasikan, dan bagaimana realitas itu dipahami. Dalam memahami ontologi, kita dapat memiliki pandangan yang lebih luas tentang dunia, mempertanyakan keyakinan kita, dan lebih kritis dalam memahami apa yang disebut dengan kenyataan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.